Salam sore yang terkasih lagi, selamat hari Minggu, selamat datang beribadah di hadapan Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita diberikan kesehatan, kita diberikan kemampuan dan kekuatan untuk menghadap pada Tuhan. Kita beribadah, memanjatkan doa, memanjatkan puji-pujian, serta mendengarkan sebagian dari firman-Nya. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan mulai ibadah ini dengan mengingat surat Roma pasal 15 ayat 1-2. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri, tetapi orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Mari saya ajak saudara-saudara sekalian untuk memulai ibadah online pada pagi hari ini dengan memujikan terpujilah Allah, sebab hanya Dialah yang patut kita puji, kita sembah. Karena begitu besar hikmatnya bagi dunia ini, sehingga dia mengorbankan anak yang tunggal untuk kita. Mari kita pujikan, terpujilah Allah.
Mari kita habiskan ibadah online pada pagi hari ini. Ibadah online pada pagi hari ini diadakan di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang telah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, yang tak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Turunlah atas saudara-saudara sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kita akan masuk dalam doa ucapan syukur, doa pengakuan dosa, doa pemberitaan firman, doa persembahan, serta pokok-pokok doa syafaat. Sebelum itu mari kita pujikan pujian doa Yabes. Biarlah kita senantiasa mengingat bahwa pertolongan kita, campur tangan kita, campur tangan Tuhan atas kehidupan kita, pemeliharaan Tuhan atas hidup kita, dan kita terus berharap hanya kepada Dia. Mari kita pujikan doa Yabes.
kita menghadap dalam pokok-pokok doa. Kita arahkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Tuhan. Bapa di surga, kami ucap syukur pada pagi hari ini kami boleh diberi kesegaran. Kami boleh diberikan kesempatan untuk menjalani hidup pada hari ini. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu, semua karena kemurahan-Mu. Kami mengucap syukur ya Tuhan, ada begitu banyak berkat-berkat yang kami terima dan seringkali kami melupakan satu persatu, bahkan menganggapnya sepele. Bapa, pada pagi hari ini kami datang ke hadapan-Mu, mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan, semua penyertaan Tuhan. Bahkan teristimewa kami ucap syukur atas iman percaya kami kepada Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami, yang masih tetap Engkau pelihara, Engkau jaga, sehingga kami tetap setia mengikuti Tuhan, melayani Tuhan sampai akhir. Kami sungguh bersyukur. Begitu juga kami mengucap syukur atas berkat-berkat jasmani maupun rohani, baik itu makanan, minuman, pekerjaan, usaha, bisnis kami, pekerjaan kami, studi kami. Sungguh ya Bapak, kami ucap syukur. Kalau pada hari ini, pada pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu dengan segala keberdosaan kami, keadaan kami yang terang benderang di hadapan-Mu, di mana dosa-dosa kami tidak ada satupun yang sanggup kami sembunyikan dari hadapan-Mu. Kami mengakui ya Tuhan bahwa kami telah berdosa baik dalam pikiran, perkataan, perbuatan, hati, sikap, kata-kata, dan motivasi. Bahkan beberapa di antaranya mempermalukan nama-Mu, mengecewakan Engkau. Kami mohon ampunan-Mu ya Tuhan. Biarlah pagi hari ini Engkau melayakkan kami untuk datang beribadah kepada-Mu, sehingga baik itu puji-pujian, baik itu persembahan, baik itu mendengarkan firman Tuhan, semua yang kami lakukan dalam rangkaian ibadah online pada pagi hari ini layak di hadapan-Mu, dan Engkau sendiri yang melayakkannya di dalam nama Yesus yang telah menebus kami. Bapa di surga, sebentar lagi kami akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Kami ingin mengerti maksud dan kehendak-Mu atas firman Tuhan yang kami gali pada hari ini. Kami pelajari, kami renungkan, kami pergumukan, kami refleksikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah ya Tuhan, kami bukan hanya menjadi pelaku, bukan hanya menjadi pendengar firman yang memenuhi kognitif kami. Biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup, setia, hidup makin hari makin berkualitas, makin memuliakan Tuhan, makin semangat, makin berkobar-kobar, makin sukacita, dan Roh Kudus yang ada di dalam hati kami terus mengarahkan kami untuk hidup sesuai selaras dengan firman Tuhan. Kami berdoa kiranya Engkau berkati hamba-Mu yang menyampaikan pemberitaan firman yang telah mempersiapkannya di dalam menggali dan mempergumulkan untuk dibagikan. Biarlah Engkau tambahi, kurangi, sempurnakan, sehingga apapun yang disampaikan adalah kebenaran yang datang daripada-Mu. Kami sadar ya Tuhan, bila mana firman Tuhan, Injil diberitakan, setan pasti tidak tinggal diam. Karena itu kami mohon kekuatan Roh Kudus menolong setiap kami, menguatkan sehingga apapun yang Dia kerjakan atas kami tidak akan bisa berhasil. Fokuskan pikiran kami yang membara kemana-mana, fisik kami yang mungkin lelah, mungkin masih ada beberapa di antara yang mengantuk ataupun kesehatannya menurun. Tuhan bilang kau pagi hari ini memberikan kesegaran, sehingga firman-Mu itu bisa tumbuh berbuah lebat manis bagi kemuliaan-Mu. Ya Bapak, kalau pada pagi hari ini kami juga akan memberikan persembahan yang akan dipakai untuk memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi ini, untuk mendukung pekerjaan misi, pelayanan penginjilan, penjangkauan, kepedesaan, terutama pedesaan dan pedalaman. Biarlah Engkau menolong dan Engkau campur tangan di dalamnya, baik di dalam mengelola maupun menggunakannya. Berkati juga tangan-tangan mereka yang telah memberikan, dan biarlah mereka juga ada di dalam pemeliharaan Tuhan sampai kapanpun. Dan berkatilah seluruh keluarga-keluarga yang memberikan persembahan pada pagi hari ini, supaya mereka dicukupkan di dalam segala sesuatu kebutuhan mereka. Bapa di surga, perkenankanlah pada pagi hari ini kami juga memanjatkan pokok-pokok doa. Tidak lupa kami berdoa untuk bangsa dan negara kami.
menjelang pelaksanaan pemilihan presiden, politik semakin memanas. Kami mohon belas kasihan Tuhan untuk memberikan keharmonisan, keteduhan, kedamaian di bangsa dan negara kami di Indonesia ini. Segala bentuk keonaran, segala bentuk rancangan kejahatan yang ingin memporak-porandakan bangsa ini, baik dalam negeri maupun yang datang dari luar. Tuhan, kami mohon campur tangan perlindungan berkatilah untuk Bapak Presiden beserta seluruh aparat, baik itu menteri, gubernur, bupati, wali kota, camat, sampai yang terkecil kelurahan, bahkan RT RW tempat sekitar kami tinggal. Tuhan kiranya Engkau memberkati, Engkau memberikan kedamaian serta sentosa. Kami juga tidak lupa berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami begitu banyak, apakah itu banjir, apakah itu bencana alam. Kami mohon campur tangan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, sehingga Departemen Sosial maupun pejabat-pejabat yang terkait bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik. Dan Kau berkati khususnya untuk anak-anak Tuhan yang sedang mengalami penderitaan dengan berbagai macam pergumulan, baik itu bencana alam maupun apapun yang diakibatkan oleh kekacauan. Tuhan kiranya Engkau campur tangan dan menolong kondisi mereka pada saat ini. Kami juga berdoa untuk para hamba Tuhan yang ada di mana-mana, yang mulai pagi ini memberitakan firman. Biarlah Engkau memberikan roh-Mu menolong mereka sehingga firman yang disampaikan adalah kebenaran yang datang daripada-Mu. Berkatilah untuk para hamba Tuhan di pedesaan dan pedalaman, dalam kecukupan kebutuhan mereka, di dalam segala macam masalah problem yang mereka hadapi. Tuhan, kami sadar tanpa campur tangan dan berkat-Mu semua yang kami lakukan akan sia-sia. Oleh karena itu kami mohon berkat-Mu untuk mereka juga dan menolong kondisi keluarga mereka, baik istri, suami, anak-anak mereka, kebutuhan studi mereka, masa depan mereka, kami serahkan kepada dalam tangan-Mu. Kami tidak lupa juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami sakit penyakit saat ini, baik jasmani maupun rohani. Tuhan kiranya Kau berbelas kasihan dan memberikan kesembuhan total pada mereka dan menjamah mereka sehingga di dalam nama Yesus kesembuhan terjadi dan sukacita yang datang daripada-Mu dinaikkan, ditinggikan sehingga Yesus diakui tabib di atas segala tabib, dokter di antara segala dokter. Kami berdoa secara khusus untuk pendeta Budi Asali yang pada saat ini menjalani menjalin operasi untuk pemasangan ring di jantungnya dan sekarang pada masa pemulihan. Kami berdoa ya Tuhan kiranya Engkau berikan kesembuhan total, kepulihan total sehingga beliau bisa kembali mengajar, melayani Tuhan dan membawa banyak jiwa makin dekat kepada-Mu. Bapa di surga, kami serahkan kehidupan kami, masa depan kami ke dalam campur tangan dan pemeliharaan. Dan kiranya Engkau berkuasa atas seluruh keluarga besar kami, terutama mereka yang masih belum mengenal Tuhan. Pakilah kami sehingga kami bisa menjangkau mereka, menuntun mereka ke dalam jalan kebenaran, dan membawa mereka makin mengenal Kristus supaya dibawa pada keselamatan. Terima kasih ya Tuhan, inilah seru dan doa kami yang kami alaskan di dalam nama Yesus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di surga. Bila kami pada makan hari ini, makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Mari sebelumnya saya ajak saudara-saudara untuk kembali memujikan semua karena anugerahnya. Karena apapun yang terjadi dalam hidup ini,
itu hanya karena anugerahnya, bukan karena kebaikan kita, bukan karena fasilitas kita, bukan karena kekayaan kita. Kita ini dipilih, dipanggil atau dipakainya, tetapi semua karena anugerahnya. Mari kita pujikan semua karena anugerahnya. Mari kita siapkan hati kita kepada Tuhan, mengucap syukur atas semua pemberian Tuhan di dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi, itu hanya karena anugerahnya. Mari sama-sama kita satu pujian. Semua karena anugerahnya. Kebaikanmu karena fasilitasmu, bukan karena kekayaanmu, ku dipanggilnya.
Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita persiapkan dari Perjanjian Lama. Mazmur pasal 37 ayat 23 sampai 26. Kita akan mempelajari tentang Tuhan menetapkan langkah. Mazmur 37 ayat 23 sampai 26. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Saudara-saudara yang terkasih, Allah itu menetapkan segala sesuatu. Banyak orang yang langsung setuju dan mengamininya. Tetapi ketika diteruskan konsekuensinya, mereka langsung menolak. Mereka hanya mau memilih yang masuk di logikanya. Dan ini seringkali terjadi. Bahkan terhadap orang percaya, hanya yang masuk logikanya saja. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang benar. Lantas bagaimana dengan orang-orang di luar Kristus? Apakah langkah-langkah mereka juga tidak Dia tetapkan? Saudara-saudara yang terkasih, kita harus membaca keseluruhan bagian dari kitab suci yang kita gali, yang kita bahas, yang kita renungkan, yang kita pelajari. Supaya tidak bertabrakan satu dengan yang lain artinya. Mari kita soroti satu persatu. Tuhan menetapkan. Artinya Tuhan menetapkan segala sesuatu. Bahkan dari hal yang sampai terkecil. Debu-debu berterbangan, saudara memakai baju apa, saudara ingin pergi kemana, semua sesuai dengan rancangan dan ketetapan Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus datang untuk menebus dosa itu. Itu sudah ditetapkan juga. Dan banyak orang yang menolak argumen ini. Coba kita renungkan bahwa kalau dosa tidak ditetapkan, sementara kita mempercayai bahwa penebusan Yesus di kayu salib itu ditetapkan, kita renungkan ini tentu kontradiksi. Sangat kontradiksi dan sangat tidak bisa berdiri sendiri. Jadi kita harus membaca keseluruhan kitab suci untuk bagian yang kita renungkan itu. Nah, apakah di dalam neraka Allah juga tidak hadir di sana? Alkitab menegaskan bahwa Allah hadir di sorga dan neraka. Di sorga Allah hadir dalam kasih dan kemurahannya. Di neraka Allah juga hadir di dalam murkanya. Keduanya ada di dalam kekekalan. Nah, manakah yang kita pilih? Apakah kita mau selamat bersama juru selamat di sorga, ataukah kita mau binasa di dalam kekekalan tanpa juru selamat? Pikirkan dan pertimbangkanlah. Apakah di dunia yang penuh dengan dosa ini, Allah dalam kekudusannya tidak ada di dunia ini? Tentu tidak. Allah hadir di mana saja. Sekalipun dunia ini penuh dengan dosa, di dalam kekudusannya, kita membayangkan kekudusan Allah, Allah tetap hadir di sana, dan dosanya itu tidak bisa mengotori Allah. Yesus menebus dosa itu sudah ditetapkan. Kalau dosanya sendiri tidak ditetapkan,
bagaimana konsistensi dari pandangan ini. Dosa itu sendiri termasuk sesuatu ataukah tidak? Jadi kita lihat bagian firman Tuhan menyatakan bahwa Allah menetapkan segala sesuatu, termasuk semua orang, baik orang yang berdosa maupun orang yang tidak percaya kepada Tuhan maupun orang yang percaya kepada Tuhan. Allah memberikan matahari yang sama di dalam anugerah umum kepada orang yang percaya juru selamat maupun orang yang tidak percaya juru selamat. Terutama kepada mereka yang hidupnya berkenan kepadanya. Allah menetapkan mereka, langkah-langkah mereka. Dan poin yang berikutnya adalah apabila jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Kalau saudara orang percaya yang genuine, apapun yang terjadi dalam hidup saudara, jatuh, bangun, tidak akan sampai tergeletak. Karena tangan Allah menolong, menopang. Dan itu adalah janji kepada setiap orang percaya. Dan janji itu juga berlaku buat saudara dan saya yang mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Firman Tuhan berikutnya katakan segala sesuatu ditetapkannya. Dalam hikmatnya, dalam kemahatauannya, dan dalam kemahakuasaannya. Sekali lagi, di dalam hikmatnya, di dalam kemahatauannya, dan dalam kemahakuasaannya. Manusia berdosa seringkali menginginkan ikut andil di dalamnya, ikut campur tangan di dalamnya, khususnya dalam hal keselamatan. Seolah-olah mereka ingin menjadi co-pilot. Jadi kalau dia beratkan Yesus itu pilotnya, mereka ingin menjadi co-pilotnya dengan kedok kehendak bebas. Dan kehendak bebas yang disalah mengerti ini, mereka berharap bahwa mereka punya andil di dalam hal keselamatan itu. Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa keselamatan hanya karena iman pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara. Andil manusia dalam hal keselamatan adalah nol. Selain dosa yang daripada itu Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa itu. Kalau iman itu genuine, iman itu asli, iman itu karya kudus. Ada Roh Kudus dalam diri orang percaya, ada buah-buah roh. Dia memberikan kemauan maupun kemampuan untuk berbuat baik bagi kemuliaan Tuhan. Tapi itu bukanlah andil untuk mencapai surga. Untuk para keselamatan kita cukup percaya iman kepada Yesus. Hanya iman saja, sola fide. Perbuatan baik hanya bukti bahwa kita sudah diselamatkan. Maka kita mampu berbuat baik untuk kemuliaan Tuhan. Jadi sekali lagi saudara, andil manusia di dalam hal keselamatan nol. 100% karena iman. Dan iman pun itu adalah dianugerahkan oleh Roh Kudus. Tidak seorang pun yang berhak untuk memegahkan diri kalau dia percaya kepada Yesus. Selain semuanya itu karena anugerahnya. Kita yang tidak layak dilayakkan hanya karena Roh Kudus mengaruniakan iman percaya yang sejati, iman percaya yang genuine, iman yang menyelamatkan. Nah, pada pagi hari, apakah saudara mempunyai iman yang genuine itu? Apakah saudara cuma sekedar percaya di kognitif saja, tapi tidak sungguh-sungguh percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara? Kita harus ingat bahwa Dia adalah Allah yang berdaulat, yang tidak butuh campur tangan siapapun ciptaannya, termasuk doa, puasa, kesalehan, dan ketaatan saudara. Dia tidak butuh campur tangan siapapun, baik dalam hal hikmat dan kuasanya. Kalau sekilas kita baca di bagian ini, kelihatannya seolah-olah yang ditetapkan itu hanya
orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Itu kalau hanya mencomot ayat ini saja, dari satu bagian ini saja, maka kita harus melihat bagian dari kitab suci dan mengartikannya dengan melihat keseluruhan bagian dari kitab suci, baik PL maupun PP, yang berhubungan dengan hal yang dibahas itu. Bagaimana dengan bagian kitab suci yang lain yang berkaitan dengan penetapan Allah? Harus mengartikannya dengan tidak bertabrakan dengan bagian dari kitab suci yang lain itu. Sebab kitab suci adalah firman Allah, dan Allah tidak mempunyai lidah yang bercabang. Sebentar ngomong ini, sebentar ngomong itu. Jadi penetapan Allah itu berlaku terhadap segala sesuatu, termasuk menetapkan langkah-langkah orang yang tidak percaya kepadanya. Ia menetapkan bagaimana penjalan hidup seseorang, bagaimana cara matinya, bagaimana ia mungkin bunuh diri atau tabrak mobil, atau dihukum mati dengan seumur hidup. Semua ditetapkannya berdasarkan hikmat dan belas kasihan Tuhan. Oleh karena itu, kalau pagi hari ini kita merasakan cinta kasih Tuhan yang begitu besar, belas kasihan Tuhan yang begitu besar, datanglah kepada Tuhan. Berlutut kepada Dia, akui Dia di dalam segenap langkahmu, dan percayalah Dia sebagai sumber hidupmu, sumber keselamatanmu dalam Yesus. Nah, kalau itu juga berlaku untuk orang-orang tidak percaya kepadanya, apalagi langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya, ditetapkan sedemikian rupa, sedemikian detail, sedemikian penuh kasih berdasarkan hikmatnya. Dia berhak untuk menciptakan siapapun juga menjadi orang pribadi yang berkenan di hadapannya, yang memuliakan dia, yang kudus di hadapannya. Dan dia juga berhak menciptakan orang, atau seperti Alkitab gambarkan sebagai vas yang kurang baik. Karena dia adalah Allah yang Maha Tahu. Allah yang mempunyai hikmat yang luar biasa. Kita sebagai ciptaannya tidak berhak untuk protes bersungut-sungut, tapi mengucap syukur dengan segala keberadaan kita diciptakan sampai pada hari ini. Termasuk dalam hal sepele. Allah menetapkan debu-debu berterbangan, rambut yang rontok, saudara memilih baju apa, warna apa, menikah dengan siapa, semua ditetapkannya. Allah berdaulat, tapi kitab suci juga mengajarkan manusia bertanggung jawab. Kalau Allah berdaulat, menetapkan kita sebagai orang percaya, orang pilihan, maka kita mempunyai tanggung jawab untuk memuliakan Dia. Dan kalau sudah mendengarkan pemberitaan firman pada pagi hari ini, saudara juga mempunyai tanggung jawab, tidak hanya percaya kepada Dia, tetapi juga mau melayani Dia, memuliakan Dia. Dia berdaulat atas itu semua. Dan berdaulat berarti lebih dari sekedar izin. Allah bukanlah pencipta dosa. Kalau kita bisa berbuat baik dalam hal apapun, memuji, memuliakan Tuhan, melayani, sadari bahwa itu semua dari Dia yang memberikan baik kemampuan dan kemauan kita untuk bisa berbuat baik, untuk bisa memuliakan Tuhan. Tapi sebaliknya, kalau kita jatuh ke dalam dosa, itu 100% salah kita sendiri. Jangan pernah menyalahkan Tuhan. Itulah yang dimaksud dengan kehendak bebas. Kehendak bebas adalah kecenderungan kita untuk berbuat dosa. Natur orang berdosa adalah memang pada kejahatan. Kalau tidak dilahirbarukan oleh Roh Kudus, kecenderungannya adalah pada kejahatan. Kita jangan terjebak dengan kata-kata kehendak bebas. Yang bebas itu Allah, yang berdaulat itu Allah. Dia bebas menciptakan siapa saja. Menurut apa yang Dia pandang baik, menurut hikmatnya, menurut kemahakuasaannya, menurut kemahatauannya. Firman Tuhan mengatakan tidak pernah orang benar ditinggalkan. Ini adalah janji. Orang benar. Perhatikan, maksudnya adalah orang yang dibenarkan oleh Bapa.
di dalam Kristus. Janji ini tidak berlaku buat saudara yang belum percaya Yesus, yang belum dibenarkan Bapa. Tapi janji ini hanya berlaku buat saudara yang percaya kepada Juru Selamat. Tidak pernah orang benar ditinggalkan. Yang penting adalah kita dibenarkan Bapa di dalam Yesus. Tanpa Yesus, tanpa Juru Selamat, kita tidak akan pernah dibenarkan oleh Bapa. Dan jangan berharap dibenarkan oleh Bapa hanya karena tingkah laku kita, perbuatan baik kita, kesalahan kita. Kitab suci mengatakan bahwa segala kebaikan kita ini seperti kain kotor, seperti kain bekas cemar perempuan dalam bahasa aslinya. Begitu menjijikkan. Perbuatan baik apapun itu di hadapan Allah yang Maha Kudus, itu adalah kecemaran. Itu adalah hal yang menjijikkan. Dan saudara bisa bayangkan apakah saudara berharap dengan model kain kotor itu, saudara berharap masuk surga yang Maha Kudus? Jangan mimpi, saudara. Keselamatan hanya melalui Yesus. Perjanjian Lama menggambarkan pemberian berkat Allah itu begitu melimpah. Ini karena salib Kristus belum terjadi. Masih hanya bayangannya, Mesias saja. Seperti berkorban dan sebagainya. Tetapi di dalam PB, Mesias sudah datang. PB menekankan berkat Tuhan dalam arti secukupnya. Karena berkat dan kasih terbesar itu sudah dinyatakan melalui Yesus dan karya penebusannya di kayu salib. Janji berikutnya ada dicukupi. Anak cucunya tidak meminta-minta. Kalau sampai kekurangan, biasanya ada yang tidak beres. Di dalam hal keinginan yang mungkin melebihi kemampuan kita. Berkat Tuhan selalu cukup. Perhatikan baik-baik dalam kita memanjatkan doa Bapa kami. Percayalah dan jangan meragukan Tuhan. Dan jangan meragukan berkat-berkat Tuhan. Ada janji Tuhan, dia pasti mengenapinya. Ini adalah janji Tuhan kepada setiap orang percaya. Maka berjalanlah di dalam dia. Firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang lainnya akan ditambahkan. Jangan banyak menuntut Tuhan. Tetapi saudara tidak pernah mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang kedua, ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Ciri-ciri orang yang percaya kepada kasih. Dia mempunyai belas kasihan. Dimampukan Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Menjadi saluran berkatnya. Dengan penuh kasih. Membantu saudara yang kekurangan. Berkat Tuhan yang dicurahkan kepada orang-orang percaya. Mempunyai tanggung jawab untuk disalurkan kepada saudara-saudara yang lain. Yang masih membutuhkan. Yang masih kekurangan. Yang masih berharap belas kasihan Tuhan. Seperti sumur ataupun saluran air got ya. Kalau tidak dialirkan itu akan mampet dan bau. Maka berkat Tuhan salurkan juga kepada saudara-saudara yang lain untuk berbagi. Janji berikutnya yang tidak kalah menariknya. Anak cucunya menjadi berkat. Karena diberkati, kita bisa menjadi berkat. Bisa dan mau dan mampu menjadi berkat. Karena itu semua dari dia, oleh dia, dan bagi dia. Kita salurkan demi menyatakan kasih Tuhan kepada sesama dan memuliakan dia. Saudara, sekali lagi, Tuhan menetapkan segala sesuatu itu. Tuhan yang menetapkan segala sesuatu itu setia. Kasih setianya kekal. Tidak ada alasan untuk meragukan Tuhan di dalam problem dan kesukaran apapun yang saudara hadapi saat ini. Tetaplah diam, berlindung, dan mengandalkan Tuhan di segala saat, di setiap saat, di segala musim, di segala kondisi, dan layanilah dia. Hanya Tuhan yang bisa diandalkan. Kemana kita melangkah di dalam hidup ini? Ke arah kekekalan bersama Juru Selamat kelak di sorga, di dalam kekekalan ataukah binasa di dalam kekekalan tanpa Juru Selamat?
Terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara sekarang juga. Mari berjalan bersama Tuhan, berjalan bersama Juru Selamat, dan siap menghadapi segala problem dan kesukaran beban hidup yang begitu berat yang mungkin menghimpit kita saat ini di segala kondisi. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Dialah nahkoda hidup kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa kepadanya. Bapa di surga, kami ucap syukur firman-Mu telah diberitakan. Kami mohon ampun ya Tuhan, karena begitu sering kami tidak menganggap bahwa Engkau adalah Allah yang berdaulat, bahwa Engkau adalah Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Dan seringkali kami bersungut-sungut, ingin menghindar daripada belas kasihan-Mu. Karena berbagai macam persoalan, problem, kesesakan dalam hidup ini, sehingga kami ingin lari keluar jauh dari gereja, dari persekutuan, dari pelayanan, dari Engkau, bahkan ingin meninggalkan iman kami. Kami sungguh mohon ampun. Dan pada pagi hari ini ya Tuhan, kami mau menyerahkan diri kami. Biarlah Roh Kudus memerintah atas hidup kami. Kami tidak lagi bersungut-sungut, tapi kami boleh hidup dengan bersuka cita menikmati berkat Tuhan. Sadar dan meyakini bahwa Allah yang kami sembah di dalam Kristus adalah Allah yang berdaulat, yang berkuasa atas segala sesuatu. Sehingga tidak ada satu hal pun yang paling kecil, yang paling besar yang terjadi atas hidup kami ini bisa merampas kami dari kasih karunia Tuhan. Bila ya Tuhan, kami serahkan hidup kami, masa depan kami ke dalam campur tangan Tuhan, ke dalam pemeliharaan Tuhan, dan perlindungan Tuhan. Dan Tuhan menguasai keluarga kami, kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih. Di dalam nama Yesus, kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Mari saudara, kami mengundang saudara untuk kembali memuji Tuhan. Sebelum kita masuk ke dalam persembahan, saya ajak saudara untuk memujikan satu pujian. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita ingat 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita pujikan pujian berikutnya. Ya, sudah pasti. Setia apa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau sabar
Syukur untuk kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu besar buat setiap kami Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Mari sama-sama naikkan pujian.
Kita akan mengakhiri ibadah online pada pagi hari ini. Saudara-saudara yang terkasih, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Mari kita hati ya, memohon berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita kembalikan segala hormat dan pujian kepada Tuhan dan kita pujikan Bapa, terima kasih. Ibadah online selesai, silakan saudara bersaat teduh mengucap syukur kepada Tuhan dan akan disampaikan beberapa pengumuman. Puji Tuhan, ibadah online pagi hari ini selesai. Ada beberapa pengumuman saudara-saudara. Sekali lagi, STOS atau Sekolah Teologi Online Surabaya sudah dibuka. Saudara bisa mendaftarkan diri saudara untuk memilih ikut dalam mata kuliah apa, karena ada beberapa mata kuliah yang ditawarkan: manusia dan dosa, iman dan pertobatan, doktrin Allah, dan juga apologetika. Jadi saudara bisa memilih maksimal per semester satu orang 3 mata kuliah. Dan saudara bisa mendaftarkan di nomor WA yang sudah tertera seperti itu, 081803046550. Dan pengumuman berikutnya Selasa ini, saudara, tanggal 21 Februari 2023, pukul 19.00, kita ada acara seminar Iman Kristen Online atau SIKO yang membahas tentang kedaulatan Allah. Gratis ini ya. Jadi silakan saudara daftar, persekutuan saudara ataupun komsel saudara, silakan daftar untuk mengikuti seminar kedaulatan Allah Selasa 21 Februari 2023 jam 19. Saya bisa mendaftarkan di nomor WA itu dengan mencantumkan daftar SIKO, nama, asal, gereja saudara, dan nomor telepon atau WA saudara. Dan link diberikan hanya bagi yang daftar. Jadi kita hanya melayani mereka yang sudah daftar. Pengumuman berikutnya, kalau ada di antara saudara ingin rindu menjadi jemaat ataupun sekedar hadir dalam ibadah online di Grace Ministry Church, silakan saudara mendaftarkan di nomor WA tersebut. Atau mungkin saudara yang digerakkan untuk mendukung pelayanan Grace Ministry,
yaitu pelayanan penjangkauan, perkabaran Injil, misi, dan kunjungan ke beberapa panti asuhan dan beberapa tempat di pedesaan dan pedalaman, sekaligus juga untuk mendukung para hamba Tuhan yang sedang merintis, baik itu pembangunan rumah ibadah maupun pastori. Silakan, mari kita bersama-sama melayani Tuhan, memuliakan Tuhan, dan saudara bisa menghubungi nomor saya di nomor WA tersebut. Itu saja, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.